Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ramzal Masalam dengan NIM 08011182429016, mahasiswa Unsri, ya, kelas mahasiswa Unsri Matematika, kelas Alpro genap. Di sini ingin membuat program yang dimana akan ada dua himpunan. Jikalau dari angka-angka himpunan tersebut tidak sama atau yang bukan irisan, maka nanti akan ditampilkan ke layar seperti itu. Jadi seperti yang codingan ini, yang irisan ini, tapi bedanya kalau yang ini irisan yang ditampilkan, sedangkan nanti yang ini yang bukan irisan, jadi kebalikannya, ya seperti itu. Dan codingannya juga lebih panjang dikit karena ada tambahan. Nah, seperti biasa, code IOStream. Kita nggak pakai header lain, cuman masih pakai IOStream ya. Belum pakai CMake, bukan. Oh, di sini hanya ada 7. Minta isi 10 aja, jangan banyak-banyak. B-nya adalah 10. X, Y, I, C, Z-nya. Nah, kasih out. Kan banyak himpunan A. Nah, ini fungsi dari X tuh ya masukin himpunan A ya, sama kayak yang tadi. Lalu kalau udah masuk ke for, ke perulangannya, sama juga kayak tadi, perulangannya sama persis. Ya salah. X KDI plus. Nah, out. Sekarang ya bilangan ke dari, nah ini tambahan 1. Kenapa? Karena I-nya tadi 0, maka 0 tambah 1 jadi 1. Nih, array ini fungsinya buat kita masukin angkanya. Jadi nanti angka-angkanya bakal kesimpan ke dalam array A. Itu. Lalu kita keluar dari perulangan dan masuk ke for yang lain. Sekarang kita masukkan untuk banyaknya himpunan B. Oh, ini lupa ini. Nah, nanti error nanti. Sin Y. No. I plus 1.
Ini sein B. I. Oke, nah di sini udah masukin nilainya masing-masing. Sekarang kita masuk ke proses memisahkan atau yang bukan ya. Yang bukan irisan A dan B. Nah, ini adalah langsung masuk ke pernyataan perulangan. Ini sama dengan 0, lalu I lebih kecil dari X. Ini sama perulangan yang di atas. I kecil dari X. I plus ya. Bikin. Nah, di sini kita deklarasikan. Jadi fungsi dari Z-nya ini apa? Fungsinya tuh nanti buat nyimpen nilai, guys. Ya, guys ya. Buat nyimpen nilai. Jadi kalau misalnya nanti dia sama, dia bakal nyimpen ke Z. Tapi kalau enggak juga dia nyimpen ke Z, tapi bedanya kalau misal dia nilainya sama, nanti Z-nya itu kita buat berapa gitu. Nah, nanti bakal ada if lagi. Jadi if-nya itu ada di dalam if ya. Tapi nanti dulu kita selesaikan dulu satu persatu. Set sama dengan di sini 0 kita deklarasiin dulu. Kenapa deklarasinya di sini bukan di sini? Karena nanti kalau deklarasinya di sini takutnya dia keproses. Ya. Jadi mending kita belakangan dulu masukinnya daripada nanti dia salah ya. Nah, ini ya. C plus. Masuk deh if. Nah, if nah, ini kalau misal A nya sama dengan B, oh ini J ya, J. Tadi itu salah di sini. Tadi itu kalau sama maka Z-nya sama dengan 1. Z sama dengan 1. Habis itu kita ke for yang lain. If. Nah ini if Z sama dengan 0. Ini kita cek lagi yang lain. Kalau kita apa ya? Nih. Si out A. I. Nah. Oke. Selesai for yang pertama. Kita masuk ke for yang kedua. Ini kalau misal Z sama 0. Nah. Jadi ini tuh Z sama dengan 0 kan. Habis itu masuk ke perulangan sini. Kita cek. Ini kan kalau misal dia sama ya. Nah, kalau misal A-nya itu sama dengan B, maka Z-nya sama dengan 1. Tapi kita masuk ke sini. If Z sama dengan 0, berarti kan dia bukan 1 ya. 1, dia Z-nya sama dengan 1 apabila A sama dengan B. Tapi kalau misal Z-nya sama dengan 0, maka dia akan cetak A. Jadi yang keluar itu A. Nah, jadi di sini for I sama 0. I lebih kecil daripada X. I
plus plus for z sama 0. Ini sama aja ini, sama yang kayak di atas, tapi yang beda ya, bedanya itu di sini nanti di cout-nya yang beda. Jadi for j sama dengan 0, j lebih kecil daripada y, ya, j plus plus, lalu enter for, kita mulai. Ini lalu ada if dalamnya. Kalau misalnya b sekarang b ya, bi itu sama dengan aj ini, maka dia akan mencetak bukan cetak ya, deklarasi z sama dengan 1. If z sama dengan 0, maka akan menampilkan b. Nah, seperti itu. Kita jalankan. Baik, himpunan A 5, 1, 2, 3, 4, 5, B juga 5, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang bukan irisan A dan B adalah 1 sama 6. Ya, 1,6. Oke, kita jelasin dulu sini. Jadi tadi di awal, kita kan ini input ya sama lah, kayak sama yang kayak tadi, cuman beda di sini aja. Nah, jadi kita langsung jelasin aja di sini. Oke, jadi untuk z sama dengan 0, z sama dengan 0 ya, kita cek. Kita deklarasikan z sama dengan 0, lalu di sini ada perulangan. Kalau misalnya j, ini kan i sama 0, kita cek i lebih kecil daripada x. I-nya tadi 0, x-nya tadi 5 misal. Memenuhi, maka akan menjalankan proses ini. Ya, cuman yang ada di for ini. Tuh. Oke. Tapi di dalam for itu ada for juga. Jadi nanti for yang ini kita cek j sama 0. Apakah j lebih kecil daripada y? Maka ternyata benar karena i-nya tadi 5, sedangkan j-nya tadi 0. Oke. Jadi untuk perulangan yang pertama, kalau misal if a-nya sama dengan b, maka dia akan ada deklarasinya z sama dengan 1. Nah, karena a-nya sama dengan b, maka z-nya sama dengan 1. Nah, jadi di sini karena dia sama, ya dia berarti z-nya akan 1. Tapi kalau di sini dianya z sama dengan 0, berarti kan dia nggak sama artinya. Berarti dia nyari hal yang berbeda, cari angka yang berbeda, makanya dia akan keluar ini if z sama dengan 0. Tapi kalau misalnya z-nya sama dengan 1, ya dia bakal ngeluarin angka yang sama. Kenapa? Karena angka yang sama itu z-nya sama dengan 1, seperti itu. Ya. Lalu lanjut, ya sama, perulangan sama seperti kayak gini, diulang-ulang terus sampai tidak memenuhi lagi. Ya. Oke, nah ini dia untuk deskripsi programnya. Nah, memulai deklarasikan variabel x dan y untuk menyimpan banyak bilangan yang akan diinput. X dan y, a itu x, b itu y. Lakukan perulangan sampai x kali banyaknya bilangan menyimpan dalam array a, y untuk menyimpan dalam b. Perulangan melakukan pesan yang tidak masuk ke irisan b. Lakukan perulangan setiap a, terus inisiasi z sama dengan 0. Lalu lakukan perulangan
bersarang untuk membandingkan setiap isi dari indeks array. Nah, maka pernyataan kondisi pada program besar. Jika nilai pada array A sama dengan nilai pada array B, maka isi Z sama dengan 1. Nah, lalu lakukan pernyataan kondisi pada for terulang. Kalau Z-nya sama dengan 0, maka tampilkan nilai A. Nah, sebagai elemen yang tidak termasuk dalam irisan, berarti yang keluar nanti di layar itu adalah yang bukan irisan. Seperti itu. Itu yang A dan sama juga yang B. Itu ya. Lalu untuk pseudocode, ini pseudocode-nya nggak jauh beda dari codingan si PP. Pseudocode ini udah dijelasin juga tadi di algoritmanya. Lalu ini dia bentuk flowchart-nya, lebih ribet daripada flowchart yang irisan tadi karena codingannya lebih banyak ya, jadi flowchart-nya juga lebih banyak. Tuh dari sini masukin angka, udah masukin angka juga, baru ke prosesnya kita ngecek apakah benar apakah salah. Kalau benar dia ngarah ke sini, habis itu ada pernyataan perulangan lagi. Kalau dia benar maka dia ke sini, kalau dia salah ke sini. Pokoknya sambil ngulang terus sampai pernyataannya itu bernilai salah dan akan ujung-ujungnya ke end sini. Seperti itu. Ya. Lalu ini programnya itu CPP-nya dipindahin ke sini dan ini adalah hasil program. Tuh, sama yang tadi ya. Misalnya kita masukkan A-nya 5, terus 1, 2, 3, 4, 5, yang kalau B kita masukin 5 juga, itu 2, 3, 4, 5, 6, dan yang bukan kita masukin 1 sama 6, seperti itu. Ya, jadi itu dia penjelasan program tentang bilangan yang bukan irisan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.